Hai teman Undana, apa kabar kalian semua di rumah dan di mana saja kalian berada? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Teman-teman di rumah dan juga di mana saja kalian berada, kita sudah melewati 2024 dengan sangat luar biasa ya. Ada banyak cerita, ada banyak pengalaman, ada banyak suka duka juga. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kalian lewatkan, yaitu Undana Talk 12 episode season 1 di tahun 2024. Dan saat ini di samping saya seorang wanita cantik ya. Beliau adalah someone behind the scene, someone behind the kesuksesan Undana Talk season 1 2024 yang mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah Kak Olin Manggol. Hai Kak Olin. Ani. Apa kabar Kak Olin? Puji Tuhan sehat Kak. Sehat? Bahagia? Bahagia pasti. Dari matanya sudah terpancar kalau Kak Olin bahagia. Teman-teman Undana, Kak Olin ini adalah Subkor Humas Undana. Dan sebelumnya beliau adalah Subkor Kerjasama Undana. Berarti tugas baru, di tempat yang baru, tahun yang baru. Iya, betul sekali Kak Ani. Berat mana nih, Humas apa Kerjasama? Kalau lihat dari tupoksi masing-masing ya Kak Ani, subkoordinator kerjasama dan subkoordinator humas itu sebenarnya punya peran yang sama untuk memajukan Undana sebagai perguruan tinggi negeri di NTT. Tapi memang perannya saja yang berbeda. Kalau pada saat saya menjadi subkor kerjasama dan kita bersama-sama menginisiasi kegiatan podcast ini, karena memang tugas subkor kerjasama pada saat itu harus bisa membangun kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, menciptakan banyak peluang kerjasama, bernegosiasi, membuat perjanjian, kemudian juga melihat sejauh mana peluang kerjasama itu bisa meningkatkan branding Undana di mata masyarakat. Nah kalau sekarang Kani sebagai subkor humas itu lebih kompleks lagi sih tugas dan tanggung jawabnya, karena saya bersama dengan teman-teman di Humas harus bisa mempertahankan citra positif dari Universitas Nusa Cendana ini di mata masyarakat, supaya meningkatkan juga mungkin reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi di NTT. Kemudian apa yang harus kami buat sehari-hari adalah seperti ini, komunikasi, media sosial, publikasi. Jadi masih ada keterkaitan hubungan peran antara subkor kerjasama dulu dengan humas, tapi pastinya tantangan dari masing-masing pekerjaan ini juga ada. Oke, banyak tantangan baru ya Kak Olin ya. Berarti ini dianggap beban atau motivasi atau seperti apa? Kalau saya sih menganggap ini amanah ya. Semua kepercayaan dari pimpinan ataupun dari masyarakat sekalipun itu pasti adalah amanah. Dan kalau amanah berarti memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Betul sekali. Dan Kak Olin sudah siap untuk Undana Talk 2025? Siap sekali Kak Ani. Tapi sebelum itu kita perlu mereview nih Kak Olin ya. Karena 2024 kemarin sangat menarik. Ada 12 episode Undana Talk. Kita tahu seperti yang saya mention di awal tadi, ada pembahasan mengenai kosmetik, ada peternakan juga. Ada banyak aspek yang dibahas di Undana Talk 2024 kemarin. Dan puji Tuhan dan luar biasanya adalah mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Kak Olin silakan mereview nih, mana-mana yang Kak Olin pengen review untuk Undana Talk episode season 1 ya di 2024. Silakan Kak Olin. Nah, kita coba kembali sebentar ke belakang, bagaimana awalnya kita menginisiasi kegiatan podcast ini Kak Ani. Jadi awalnya kita kepengen bahwa Undana itu tidak hanya dikenal dari kegiatan-kegigiatan akademis yang seperti prestasi mahasiswanya yang dihadirkan, kemudian tidak hanya Undana itu dikenal dari prestasi dosennya, tapi Undana juga bisa dikenal melalui publikasi-publikasi ilmiah yang selama ini mungkin hanya bisa diakses oleh kaum akademisi saja. Betul. Nah, kita tahu bahwa riset-riset itu kan hanya dipublish di jurnal-jurnal, tapi masyarakat tidak punya akses seleluasa itu untuk bisa tahu nih Undana buat apa saja ya untuk kepentingan masyarakat begitu. Apakah riset-riset Undana itu juga bisa diaplikasikan untuk masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kita coba menghadirkan podcast ini awalnya Kak Ani supaya mendekatkan hasil riset dari Undana kepada masyarakat.
Karena sebenarnya tujuan kehadiran perguruan tinggi di sebuah wilayah itu adalah memberikan kontribusi secara akademik kepada masyarakat, dan itu juga sejalan dengan tagline-nya Undana unggul dan berdampak. Nah, kita kepengen bahwa penelitian-penelitian yang luar biasa seperti yang sudah kita tampilkan di 12 episode di tahun lalu, mulai dari es krim lontar, kemudian tepung nano, dan juga tepung nano dari ikan dan telur ada untuk pencegahan substitusi stunting, juga. substitusi lamtoro dan gamal untuk juga. batu bara, Betul. kemudian ada penggunaan tabir surya sebagai pencegah kanker kulit, kemudian ada juga pemanfaatan atau budidaya rumput laut. Kan banyak sekali ya materi-materi atau topik-topik penelitian yang sudah dihadirkan di tahun lalu, dan menurut kami di luar ekspektasi bahwa masyarakat itu sangat responsif terhadap podcast-podcast Undana melalui Poskupang. Nah, kalau mau direview sekarang nih Kak Ani, saya coba membuat top 3. Jadi top 3 ini 3 yang paling tinggi viewersnya untuk 12 episode. Nah, di peringkat yang ketiga, top 3 yang ketiga itu ada es krim lontar. Es krim lontar, ini episode Undana. pertama ya. Iya. Es krim lontar ala Undana. Kenapa yang paling menarik dari podcast ini, kenapa harus es krim lontar di episode pertama? Karena waktu itu kita berpikir bahwa kita cari yuk riset yang kira-kira waktu orang dengar itu punya rasa penasaran yang tinggi. Berarti memang tidak mudah untuk menentukan topik awal nih untuk Nana Talk episode pertama waktu itu. Kan kata orang first impression itu penting ya. Nah, kita coba cari-cari apa sih yang menarik dari topik penelitian di Undana, dan kita kemudian menjatuhkan pilihan pada es krim lontar ala Undana. Ala Undana. Kenapa? Karena hasil riset dari Dr. Dodi Darmakusuma, SSI MSI ini dipersembahkan kepada perempuan-perempuan NTT dan perempuan-perempuan Indonesia. Dengan tagline-nya dari NTT untuk Indonesia. Nah, yang menarik saya rasa sampai akhirnya menyita 1.800 viewers untuk menonton tayangan ini, karena buah dari tanaman lontar ini kan sangat dikenal atau familiar di masyarakat, di mana buah sabuak itu kita sering lihat dijajakan di pinggir jalan. Betul. Nah, pohon lontarnya sendiri juga sangat berfungsi. Maksudnya dari semua bagian-bagiannya itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, baik sandang, pangan, maupun papan. Betul. Nah, mungkin karena itulah muncul ketertarikan dari masyarakat untuk nonton podcast ini. Oh, bisa ya es krim itu dibuat dari buah lontar. Dari buah lontar, dan bahkan ada yang tanya waktu itu, saya masih ingat sekali. Itu sudah diproduksi ya, jual di mana? Betul. Jadi kan semakin penasaran. Oh, ternyata es krim dari buah lontar itu tidak saja memanfaatkan kearifan lokal dalam riset ilmiah, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Dari es krim lontar ini sudah dihasilkan 2 paten untuk Pak Dodi. Paten yang pertama itu bahwa ternyata buah lontar atau sabuak ini mengandung antioksidan yang tinggi, dan yang kedua, paten yang kedua adalah es krim lontarnya. Gitu. Nah, itu 1.800 viewers. Nah, di peringkat yang kedua nih Kak Ani. Siapa dia? Jadi di peringkat yang kedua ini ada podcast tentang lamtoro dan gamal sebagai energi baru terbarukan untuk substitusi batu bara gitu. Itu tidak kalah menariknya juga, dan memang terlihat dari perbedaan viewers. Kalau di podcast yang pertama 1.800, yang ini 3.000. 3.000 viewers ya, luar biasa. Viewers. Jadi 3.000 viewers. Kalau dilihat kembali ke belakang tentang penelitian ini, kenapa menjadi menarik? Karena yang pertama mungkin yang tadi, ternyata substitusi batu bara itu bisa dari lamtoro, gamal, dan juga kaliandra. Sesuatu yang juga familiar di masyarakat NTT, bahkan dan banyak tumbuh di Nusa Tenggara Timur juga. Betul. Biasanya kan vegetasi ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk pakan ternak. Daunnya betul. Untuk pakan ternak. Nah, sekarang ranting bahkan batang itu sudah bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan
co-firing. Co-firing energi Dan terbarukan. co-firing ini sudah ditindaklanjuti juga dengan Undana dalam bentuk MOU bersama dengan BUMDes sebagai pemasok kayu yang akan digunakan sebagai bahan dasar ini. Nah, dari yang semula vegetasi ini adalah vegetasi yang sangat familiar dengan pakan ternak sekarang menjadi cuan baru ya di masyarakat. Di masyarakat. Peluang ekonomi baru juga untuk masyarakat. Nah, itu mungkin yang membuat akhirnya podcast ini menarik. Dan yang paling tinggi viewersnya. Top of the top. Siapa dia? Nah, itu adalah penelitian dari Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Undana, Profesor Dr. Hewan Anita IRD MSI bersama tim penelitinya yang menghadirkan produk berupa tepung nano. Tepung nano yang terbuat dari ikan dan telur sebagai sumber protein. Ini kita bisa kira-kira ini siapa penontonnya kira-kira ya? Apakah ibu-ibu di rumah, calon ibu, calon bapak atau bapak-bapak juga Nah, menonton? sebenarnya Kak Ani, ini merupakan jawaban atas keresahan melihat situasi bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah kita yang tercinta ini menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Dan kenapa sih kita tidak mengambil bahan pangan ini dari sesuatu yang juga familiar dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kan ada lontar, kemudian ada gamal dan lamtoro. Nah, ini juga telur dan ikan, terutama ikan, itu kan banyak ya tersedia di Nusa Tenggara Timur, walaupun faktanya memang kalau telur masih ada suplai masuk dari luar NTT, tetapi kita tahu bahwa telur dan ikan sebagai sumber protein yang tidak terlalu sulit untuk ditemukan oleh masyarakat. Bahkan itu menjadi lauk tiap hari juga tuh kalau. Benar. Nah, sekarang dari riset ini kenapa jadi menarik? Karena pertama menurut saya kemarin itu kan banyak sekali yang menanyakan tentang apa sih hubungannya dengan stunting. Nah, hubungannya adalah ketika produk ini dikonsumsi oleh anak-anak atau oleh ibu hamil sangat berdampak positif kepada perkembangan hipokampus, Kak. Hipokampus itu adalah bagian yang paling penting di dalam tubuh manusia, di bagian otak. Di mana di situ ada pusat belajar, kemudian ada pusat memori, pusat kecerdasan manusia. Nah, terbukti dari riset yang dilakukan oleh Ibu Wakil Rektor 1 bersama tim ini bahwa sumber pangan asal hewan, ikan dan telur ini punya dampak positif bagi perkembangan sel hipokampus. Nah, karena punya kontribusi yang positif sehingga ini kita harapkan akan berdampak positif juga pada penanggulangan masalah stunting di Nusa Tenggara Timur. Oke. Kalau misalnya ini juga menarik olehnya untuk Ibu Wakil Rektor ini karena setelah podcast ini selesai kita mendapat telepon dari beberapa pihak yang meminta kembali link podcast dari Ibu Warek katanya untuk penelitian mereka juga, untuk bahan pengajaran mereka juga, dan ini menurut saya punya dampak yang positif karena ini juga menjadi salah satu sumbangsi ya bahwa viewers Ibu Wakil Rektor ini podcast ini menjadi sangat tinggi ya. Betul. Karena mungkin dibagi-bagi banyak sekali karena memang sangat bermanfaat. Ini tidak, yang lain juga sangat bermanfaat, tapi memang khusus untuk Ibu Wakil ini kita punya highlight tersendiri karena memang ada sekitar 3 atau 4 pihak yang menelpon kita waktu itu untuk meminta link podcast beliau membahas soal penggunaan telur dan ikan ini. Iya. Seperti memang itu. Viewersnya itu paling tinggi dari semua 3.200 viewers. Jadi luar biasa sekali, tidak saja 3 podcast itu, tetapi 9 podcast lainnya juga punya perhatian masyarakat yang cukup tinggi juga dari menonton secara langsung ataupun menonton video playbacknya. Betul, Kak Olin. Dan satu juga yang menjadi catatan kami ya di pembahasan mengenai kosmetik, saya masih ingat waktu itu Tabir Surya ya. Itu live chatnya paling banyak selama 12 episode Nana Talk ya Kak Olinnya. Karena mungkin membahas kosmetik ya. Itu saat ini menjadi salah satu bahan perbincangan yang hangat di masyarakat, bukan hanya masyarakat Nusa Tenggara Timur tapi juga seluruh Indonesia saya rasa, karena kita membahas mengenai Tabir Surya. Betul. Jadi memang waktu itu yang banyak tanya itu banyak akun-akun cewek
yang bertanya ya. Jadi live chat kita dipenuhi dengan pertanyaan mengenai tabir surya. Bahkan sampai podcast kita selesai pun kami harus menyisakan beberapa juga untuk tidak ditanyakan, tidak ditampilkan. Di skip ya? Di skip ya, karena saking banyaknya itu. Tapi ini menarik Kak Olin, bahwa Kak Olin sudah highlight ada 3 ya, top 3 dari 12 episode ya. Dan Kak Olin kita juga punya tayangan khusus untuk teman-teman Undana ya. Kita juga punya highlight ya teman-teman Undana dari 12 episode di season 1 2024 kemarin, dan berikut tayangannya untuk teman-teman Undana. Kita ada di dalam Undana Talk, dan Undana Talk ini akan hadir dalam beberapa seri ya untuk membahas beberapa hasil penelitian yang ada di Universitas Nusa Cendana. Kami mohon dukungan selalu dari masyarakat ya. Mohon dukungan selalu dari masyarakat. Jangan ragu untuk berbagi ide dengan kami, sehingga sumber daya alam kita yang sangat kaya ini, saya katakan sangat kaya, saya yang bilang sangat kaya, itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kita di alam yang orang lain katakan sangat indah ini. Harapan kami produk ini juga masuk dalam pasar, terkomersialisasikan bagi masyarakat dan dimanfaatkan tidak hanya bagi kami di Undana, tapi juga bagi masyarakat di NTT dan juga global, karena sesuai dengan dari Undana itu kan Global Oriented University. Salah satunya pengabdian masyarakat. Melalui hasil riset kita, contohnya adalah pemanfaatan gamal untuk sebagai kayu gamal dan nantor sebagai substitusi ke vertibolog ini sudah sampai pada tingkatan bisnis. Diharapkan masyarakat yang sudah berpartisipasi, yang sudah kita bantu agar bisnis ini tetap dijaga, agar tetap berlangsung, dan mungkin pemerintah juga harus membackup masyarakat. Hal penting yang ingin kami sampaikan bahwa memberikan nutrisi yang penting bagi anak itu sebenarnya aset berharga yang mungkin kita tidak lihat sekarang, tapi dampaknya akan nyata pada masa yang akan datang. Mari memberi dampak dengan cara apapun, dengan langkah apapun, itu semua akan bernilai ketika kita memulai sesuatu. Bahwa inovasi itu bukan hanya berasal dari kepala daerah saja, tetapi bagaimana kepala daerah bisa mengubah birokrasinya menjadi lokomotif inovasi, sehingga program-program unggulannya itu bisa lebih cepat tereksekusi pada level tataran implementasi kebijakan misalnya. Kolaborasi tripartit tadi, ya, akademisi, government dan swasta, itu yang harus kita dorong supaya inovasi-inovasi yang dihasilkan di dunia kampus tidak hanya sebatas sampai kepada jurnal, tapi juga harus diimplementasikan di masyarakat dan di pemerintah, bisa mengadopsi apa yang sudah dikaji oleh teman-teman peneliti dari Undana. Teman-teman Undana, kita ini kaya, kita ini luar biasa, kita punya banyak potensi. Mari kita lihat diri kita yang hebat ini dan kita banggakan apa yang kita punya dengan cara bijak untuk mengelola apa yang kita punya, hargai yang kita punya, biar dunia tahu bahwa kita hebat, kita kaya, kita luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai potensi-potensi kita. Kita dari Undana akan terus mengembangkan ya potensi-potensi keunggulan lokal kita ini menjadi sesuatu yang berharga, yang bermanfaat, yang bisa berdampak bagi kesejahteraan dan pengembangan perekonomian dan kehidupan kita di NTT ini. Jadi saya mengajak kepada kita semua untuk mencari energi alternatif, dan yang ada di lingkungan kita yang siap untuk kita manfaatkan, yang siap untuk kita eksplorasi dan manfaatkan adalah bioetanol dari sorghum manis. Ya. Minum antibiotik, konsumsi antibiotik sesuai anjuran dokter. Jangan membeli sendiri dan minum sendiri, karena itu bisa berpotensi tubuh kita mengalami resistensi antimikroba. Kebutuhan akan sunscreen itu sangat-sangat
penting saat ini ya. Karena apa? Karena lapisan ozon yang sudah banyak lubang itu memungkinkan sinar-sinar UV berbahaya, baik UVA sampai C itu sampai ke bumi. Jadi pemakaian sunscreen sebagai alat untuk melindungi kulit itu sudah sangat pas ya. Tetapi hendaknya pemilihan sunscreen itu diperhatikan terutama dari segi komposisi dan kandungan-kandungan ikutan yang ada di dalamnya. Ketika kita berbicara mengenai sumber daya manusia unggul di NTT, maka kita juga harus memperkuat ketahanan pangan yang ada di NTT juga. Sehingga kalau kita bicara ketahanan pangannya, kita berbicara juga ketahanan airnya. Namun yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita menjaga daerah wilayah kita atau daerah aliran sungai yang kita tempati. Itu juga yang lebih utama. Saya harap dengan kondisi potensi kita di NTT begini besar, kita harus menghasilkan sesuatu lah gitu dari rumput laut. Semua jenis bisa kita buat. Pengolahan hasil ternak dapat dijadikan sebagai lahan usaha untuk siapa saja. Terutama kami memang mendorong untuk alumni kami ya. Jadi kita jangan berteriak untuk mau kerja di belakang meja saja ya. Jadi pengusaha kecil juga itu baik ya. Kita menyumbangkan sesuatu untuk provinsi ini ya. Biar kita jadi pahlawan kecil tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak menjadi beban untuk orang tua, untuk keluarga, terutama untuk negara ini. Dan semua yang sudah disampaikan dari Undana Talk episode pertama sampai sekarang semoga menjadi berguna bagi teman Undana yang menyaksikannya. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatian teman Undana sekalian. Selamat sore dan salam sehat. Nah, teman Undana, kalian baru menyaksikan ya para guru besar, para profesor dan juga para doktor yang hadir di Undana Talk episode 1 sampai dengan 12 di season 1 tahun 2024. Sangat menarik, sangat menginspirasi ya Colin ya. Betul. Karena kita lihat mereka juga begitu semangat untuk menyampaikan materi-materinya juga, dan juga bahasa yang mereka gunakan benar-benar sangat sederhana sehingga masyarakat yang awam dengan bahasa-bahasa akademik begitu lebih mudah untuk mencerna ini. Bagaimana menurut Colin? Kalau menurut saya juga seperti itu ya Kak Ani, karena awalnya kita membuat podcast Undana Talk ini kan yang tadi sempat saya mention di awal bahwa kita kepengen bahwa hasil riset Undana itu punya jangkauan yang jauh lebih luas melalui kehadiran podcast, dan format yang ditampilkan oleh Undana Talk ini juga kan cukup menarik, disiarkan secara langsung, kemudian membuka ruang untuk penonton bisa langsung melakukan interaksi dengan narasumber. Kemudian format lain yang juga tidak kalah menarik adalah ditampilkan juga secara visual dokumentasi-dokumentasi penelitian ataupun hal-hal lain yang akhirnya membuat tampilannya tuh tidak membosankan. Lebih menarik, lebih variatif ya Colin ya. Aduh, ini saya sudah penasaran di 2025 bakal seperti apa nantinya ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal interaksi Colin ya. Di sini juga kita mau mengapresiasi teman-teman Colin. Ada beberapa akun yang berpartisipasi aktif sekali di episode pertama hingga ke-12 di Undana Talk tahun 2024 kemarin. Saya mention beberapa akun ya teman-teman ya. Ada yang pertama dari akun YouTube, ada Rumah Narasi Official, ada Ronaldo Leba, kemudian dari Instagram kita ada @bertosali, @wilhelmina mau, @jordan pah, @Leni Lakapau, @Carolina Naur, dan @Selomita Bria. Ini beberapa akun yang kita mention. Terima kasih banyak karena kalian sudah begitu aktif dan juga berpartisipasi dalam Undana Talk episode 1 hingga 12 di season 1 tahun 2024. Silakan berikan komentarnya ke Olin untuk teman-teman kita yang luar biasa ini.
Oke, yang pertama tentu saja saya secara pribadi dan juga mewakili institusi Universitas Nusa Cendana mengucapkan terima kasih atas apresiasinya yang begitu luar biasa, terbukti dari interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan podcast-podcast yang lainnya. Dan tentu saja kami sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat sebagai penonton setia teman Undana, juga sebagai pendukung setia dari setiap program dan kegiatan yang dihadirkan oleh Undana. Semoga kebersamaan kita di tahun 2024 itu bisa dirajut dengan lebih indah lagi di 2025. Amin. Karena kami akan menjadi besar dengan dukungan positif dari seluruh masyarakat tentunya. Dan kami sangat membutuhkan respon dari masyarakat untuk dapat membranding dengan lebih kuat lagi eksistensi dari Universitas Nusa Cendana sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Nusa Tenggara Timur. Jadi kami harapkan kehadiran dari penonton-penonton setia yang tadi juga sudah di-mention sama Kak Ani, dan tidak lupa penonton-penonton lainnya yang memang selalu hadir dan selalu menunggu-nunggu apa saja yang akan ditampilkan sebagai topik pilihan di podcast Undana Talk. Amin ya, interaksi kita di 2025 akan bertambah banyak ya, Colin ya. Engagement kita akan bertambah banyak juga di 2025 karena ini kita akan menuju tema itu ya. Kita akan membahas What's on Undana Talk 2025. Dan ini kita harus menanyakan kepada ahlinya nih di samping saya ya. Kak Olin, What's on Undana Talk 2025? Silakan mau di-spill. Oke, jadi kita berencana Undana Talk di 2025 ini akan tetap kita lanjutkan karena masih banyak sekali publikasi-publikasi riset yang punya topik menarik, kemudian punya dampak yang luar biasa untuk kehidupan masyarakat yang belum kita hadirkan di 2024. Nah, tadi kan sudah saya mention di awal juga kalau salah satu dari top 3 podcast di 2024 itu adalah tema tentang energi baru terbarukan. Tapi di podcast yang kita tayangkan di 2024 itu kita lebih menyoroti tentang kronologi awalnya, ide riset itu proses riset juga dilakukan. Proses riset dilakukan. Nah, di 2025 ini kita akan membuka dengan topik itu, tapi kita akan menyoroti dari sisi dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat. Dampak ini menarik karena ini yang dinanti-nanti ya teman-teman, dampak sosial ekonomi untuk masyarakat. Ya, dan itu akan menghadirkan Profesor Fred Benu. Wow, beliau akan hadir lagi nih ya. Begitu. Oke, tapi untuk pertama kali di Undana Talk ya. Iya. Karena beliau sudah sebelum-sebelumnya sudah ada bersama dengan Poskupang juga ya. Tapi kali ini beliau khusus ada di Undana Talk episode pertama ya Kak Olin ya. Dan nanti kita juga akan menghadirkan berbagai topik menarik lainnya, tentu saja. Yang satu saja ya boleh di-spill ya Kak. Boleh Kak Olin ya, jangan banyak-banyak Kak Olin, nanti tidak penasaran nantinya teman-teman. Takutnya nanti kalau sudah di-spill di awal tahun maka tidak akan ditonton lagi nih episode-episode yang akan datang. Jadi kita punya satu topik yang tidak kalah menarik juga. Apa itu? Kak Ani tahu kacang hijau kan? Tahu kacang hijau, warna hijau, bentuknya bulat seperti itu. Oke, tapi di Undana kita punya varietas baru kacang hijau tapi warnanya hitam. Kacang hijau warnanya hitam. Kalau ini benar ada atau kita buat-buat? Ada dong Kak Olin ya. Kacang Dan itu hijau kandungan gizinya tuh jauh lebih tinggi. Kacang hijau berwarna hitam ya dengan kandungan gizi yang lebih tinggi. Wow. Teman-teman ini bukan menarik, itu bikin penasaran ya. Iya, pastinya. Dan juga masih ada penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan kecantikan. Wow, kecantikan. Oh, teman-teman di rumah kecantikan nih, kecantikan. Jadi jangan lupa ya, di 2025 akan ada topik mengenai kecantikan. Betul, karena di 2024 kemarin kita bicara tentang tabir surya saja. Betul, tabir surya. Itu sudah mengundang banyak sekali pertanyaan live chat. Sangat banyak Colin, sangat banyak untuk live chat. Jadi salah satu topik yang kita harus angkat juga itu adalah riset-riset yang berkaitan dengan kecantikan. Good news. Good news 2025. Ya. Ada lagi kalau yang mau di-spill?
Kalau terlalu banyak nanti jadinya tidak penasaran ya Kak ya. Spill tipis-tipis ya Kaolin ya. Tipis-tipis dulu. Spill tipis-tipis. Oke, Kaolin ya. Ini teman-teman Undana ingat ya, akan ada pembahasan dalam Toren Gamal juga lanjutannya, karena ini lebih ke dampak sosial ekonomi untuk masyarakat. Dan yang kedua yang masih membuat saya kaget teman-teman ya, kacang hijau berwarna hitam. Ini seperti apa bentukannya, seperti apa nilai gizinya nih, kita harus tahu nih di Undana Talk nanti. Kemudian ada pembahasan mengenai kosmetik juga. Lagi-lagi kosmetik nih, ini menarik dan kita berharap bahwa kalian akan lebih banyak berinteraksi dengan kita, karena bukan saja menarik, ini juga pengetahuan baru untuk teman-teman semua di rumah ya Kak Olin ya. Baik, Kak Olin sudah spill ke kita what's on Undana Talk 2025, dan saya rasa kita sudah cukup lama ya Kak Olin cicet ya. Ini kayaknya kapan habis ya mereka dua nih omong ya. Oke, ini kita mau mengingatkan teman-teman semua di rumah dan dimanapun kalian berada teman-teman Undana, bahwa Undana Talk ini akan hadir di 2025 ya, dan waktu dekat ini. Dan saya harus tanya beliau di samping sana, ini kapan ya Undana Talk episode 1 2025 ini berlangsung? Silakan Kaolin. Oke, kalau direncanakan kita akan mulai di bulan Februari ini dengan episode yang pertama, menghadirkan Bapak Profesor Fred Benu sebagai narasumber utama di dalam podcast Undana Talk di tanggal 26 Februari jam 3 sore. 26 Februari jam 3 sore teman-teman, jangan lupa ya di YouTube Pos Kupang dan juga fanpage poskupang.com. Jangan lupa, sekali lagi saya sebut ya, 26 Februari 2025 pukul 3 sore. Ya, teman-teman jangan lewatkan Undana Talk episode pertama dengan Profesor Fred Benu dengan pembahasan kita mengenai Lam, Toro dan Gamal, khususnya mengenai dari aspek ekonomi, sosial ekonomi ya untuk teman-teman di rumah. Dan Kak Olin, kita sudah sampai di penghujung ya, sepertinya kita harus mengakhiri ya pembicaraan kita. Dan teman-teman di rumah, sekali lagi saya ingatkan ya, Undana Talk akan ada di YouTube Pos Kupang dan juga fanpage poskupang.com, dan sekali lagi jam 3 sore tanggal 26 Februari 2025 ya. Akan ada Prof Benu di sana dan juga teman-teman Undana lainnya dan juga teman-teman Pos Kupang di sana. Akhir kata, saya Nitoda. Saya Olin Manggol. Pamit undur diri, see you tanggal 26 Februari 2025. Undana, unggul dan berdampak.